Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saffat ayat 102 sih, 102 sampai 107. Gini dulu. Kita memahami kurban ini dari tentang tentang dari sisi bahasanya aja dulu ya. Kurban itu dari bahasa Arab, qaraba yaqrabu kurbanan. Qaraba itu apa sih? Makanya kalau kita punya seseorang yang dekat dengan kita disebut teman, ya, sahabat karib. Karib ya. Tapi jangan kalau di bahasa Arab kan itu sahabat qarib itu. Tapi lek rotok kepal setitik itu terus kasrohnya itu dibacanya rada imalah, sahabat qarib gitu ya. Beto itu nanti bang. Qaribun, qaraba fi'il madhi, yaqrabu fi'il mudhari, terus kemudian kurbanan itu isim masdar. Itu dari sisi bahasa. Isim masdar itu dalam kaidah bahasa Arab, kalau bahasa kita itu akar kata lah. Qaraba dia telah dekat, yaqrabu dia sedang atau akan dekat, kurbanan itu berarti apa? Ya, pendekatan. Ini dari sisi bahasa biar kita agak paham dulu ya, bareng-bareng. Senau. Berarti hakikat kurban itu adalah media untuk apa? Berarti orang yang berkurban, pokoknya benar, berarti dia itu semakin mempererat kedekatan hubungannya dengan kok mari kurban kok gak tambah ide karo Allah, ono sing keliru gitu. Dari sisi bahasa. Ya. Kurban ya sudah, kalau dekatnya dengan Allah ya cari perhatian Allah, gak peduli mau dilem atau enggak. Terus sampean urunan korban terus panitia lali gak nyatet, kira-kira ya apa? Ya kalau review, wah mana setahun ngarep gak korban Pak Samsul, ngono tambah. Ini dari sisi dimensi bahasa ya. Terus kita kalau soal kurban ini kita bisa juga pelajari dari dimensi sejarah. Kita tidak bisa meninggalkan tentang sejarah kurban. Nah ini kita masuk sekarang kepada surah As-Saffat ayat 102 sampai 107 itu. Sejarahnya memang diawali ada juga di surah Al-Maidah ayat 27-28. Itu juga sejarah kurban dan itu pertama kali sejarah kurban itu terkait dengan dua putranya Nabi Adam. Siapa itu? Qabil sama Habil. Tapi yang paling populer itu ya surah pendek itu. Inna a'tayna kal kautsar. Kita coba. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Bismillah. Kita belajar dan kita selami kurban ini dari sisi ruhnya. Setiap amal, sholat itu mengandung aspek dimensi manasik. Manasik itu apa sih? Manasik tata cara. Berarti kalau manasik haji itu berarti selain manasik haji ada manasik yang lain ya? Manasik sholat ada, tata caranya sholat. Iya. Dan itu sudah terbahas di dalam ulumul fikih kayak gitu. Tentang menyangkut masalah tata cara, masalah hukumnya ibadah, wajib, sunnah, makruh itu tuh wilayahnya apa? Fikih. Kita coba belajar ruhnya sholat itu juga ada. Kita coba sekarang menyelami ruhnya kurban atau apa ya? Filosofinya mungkin bahasa itu. Filosofinya kurban. Nah kita mulai dari tentang dimensi tadi, sekarang dari dimensi sejarah. Di surah As-Saffat ceritanya ya terkait dengan kurbannya Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'as sa'ya. Falamma maka ketika balagha, baligh itu apa? Sampai. Jadi anak yang balik itu usianya sudah sampai kepada peralihan masa kanak-kanak ke dewasa. Masa apa?
Enggak, bahasa Maduranya masa adolescent gitu ya. Itu. Falamma, maka ketika balago telah sampai ma'ahu bersamanya. Nya ini kembali ke siapa? Bukan, kepada Ismail. Maka ketika usia Ismail itu sudah sampai, usianya itu sudah bersamanya, as-sa'ya, sa'i. Ini apa itu sa'i itu? Secara manasik kalau sa'i itu ya lari-lari. Orang biasanya kalau segala sesuatu dilakukan dengan lari-lari itu ya apa itu? Usaha yang sungguh-sungguh. Nah, di sini ketika atau maka tatkala telah sampai bersama dia Ismail, apa yang telah sampai kemampuan berusaha. Berarti ini apa maksudnya ini? Ismail itu sudah mencapai usia, dia itu sudah bisa ngurus dirinya sendiri gitu loh. Apa itu? Mandiri. Ketika telah sampai usia kemandirian Ismail itu, lalu ya ceritanya Nabi Ibrahim, Pak, ini ada kalau sebuah sinetron gitu ada sebuah fragmen yang sangat menarik di situ. Dialog Ibrahim bapak dengan anaknya. Coba kalau tiba-tiba kita sebagai anak mungkin kita tidak bersama orang tua, mungkin waktu masih kuliah terus anak kos-kosan, isu-isu terus bapak ditelepon. Nak aku ngimpi aku kongkon beleh sampeyan, ngono ya apa? Betul bahasa Surabaya, bapak kue sampel gitu. Iya, dan itu cuman informasinya tuh aku mimpi. Pola dia berkata, ya bunayya, wahai anak laki-lakiku, ini sesungguhnya aku ro'a ru'yat. Apa itu? Melihat. Kita artikan letterlek dulu. Aku telah melihat fil manam, di dalam al-manam, tidur, dalam tidurku. Fil manami, di dalam tidur. Aku melihat di dalam tidurku, berarti mimpi. Apa yang dilihat di dalam mimpi itu? Kata Nabi Ibrahim, anni, bahwa aku, adbahuka, aku menyembelihmu. Aku ngimpi yang ini kamu isuk-isuk bapak ditelepon, aku mah bengi mimpi beleh awakmu. Wah, ini kok bisa menimbulkan huru-hara ya kayak gitu. Aku telah menyembelihmu, fandur, nadara yang duru, fandur, maka nadara itu melihat. Maka dari mimpiku itu kira-kira dalam penglihatanmu, apa itu berarti? Pendapat. Fandur, coba bagaimana pendapatmu? Mada taro. Mada, apakah taro kamu lihat? Fandur, maka bagaimana pendapatmu? Mada, bagaimana taro menurut penglihatan secara letterlek, menurut pendapat. Bu, ini saya nyelip lagi ya dari cerita ini. Ini memang figur orang tua yang berhasil dalam pendidikan rumah tangganya itu kan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, periode setelah Nabi Ibrahim, seluruh nabi-nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan itu diantaranya ya pendekatan Nabi Ibrahim lewat doanya, lewat perjuangannya di jalan Allah. Ini sukses Nabi Ibrahim itu. Makanya ibu-ibu, kalau kita seandainya punya rumah tangga, pingin seperti rumah tangganya siapa, Bu? Betul, Bu? Dalam kehidupan Nabi Ibrahim itu ada Siti Hajar, ada Siti Sarah.
Angel, kasih to ya kasih to. Itu loh, jenengan saya kan matur di awal tadi, melihat sebuah cerita, sebuah kejadian, jangan dari sisi negatifnya. Kenapa sih? Sangat dituduh ngono ora gak sido. Wes gak sido Nabi Ibrahim Ustaz. Ini tadi, coba pola komunikasi antara orang tua dengan anak. Itu terbangun sejak anak itu sudah menginjak masa remaja lah begitu. Tapi pada kenyataannya saya merasakan betul Bapak Ibu rahimakumullah, teringat dengan almarhum ibu saya itu. Saya itu sampai saya itu punya anak, perlakuan ibu saya apa Pak? Ya saya kaya arek. Iya. Saya ini kan bungsu, nyeluk aja dek gitu. Terus kedua cara ibu itu ya apa ya, pola komunikasinya ya seperti saya itu masa SMP SMA gitu. Itu ibu saya termasuk ibu panjenengan yang termasuk ibu-ibu sekarang ini. Ini sebetulnya kita itu belajar tentang hal ini dengan mempertimbangkan tingkat tumbuh kembangnya usia anak. Ini kalau gali kayak gini kan sudah kepada masalah ilmu psikologi ya, ilmu pendidikannya masuk ya, Masya Allah. Terus kita ini kan jarang Pak, ono apa-apa terus rembukan be anak itu kan jarang. Kenapa? Kenapa kita itu kok tidak demikian itu memperlakukan anak? Kenapa? Rembukan apa-apa itu kita jarang rembukan karo anak. Kenapa Bu? Bukan, itu anak itu masih dipandang anak-anak aja gitu loh. Terus ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini kisah saya anak-anak ngono ku seneng tak terang nong ini gitu. Bu, jarang orang tua itu punya ketersediaan untuk mendengarkan pendapat anak. Iya. Padahal belum tentu yang masalah umur ini kan masalah jumlah bilangan Pak Samsul ya. Tentu yang umurnya sudah banyak itu belum tentu juga kedewasaannya banyak kan? Iya. Kadang ada atau remaja itu yang justru cara berpola dan cara berpikirnya lebih dewasa dari orang tuanya. Tapi kita itu kadang, ngono kok apa wong tua sing gengsian apa ya Pak ya? Itu loh. Tapi kalau memang saya itu tumbuh kembangnya anak-anak sekarang itu memang beda lah dengan lingkungannya. Saya tuh di rumah itu anak-anak mahasiswa yang tinggal di rumah saya itu Pak Samsul, beda jauh gitu Pak. Dari sisi kepribadiannya, akhlaknya, kemampuan intelijensinya itu beda tuh sudah. Wis cara gampangane wis arek saiki unggah-ungguhe nang wong tua iku. Iya. Ini ya, masalahnya kalau zaman saya itu yang ngerasa kenal HP, TV gak kenal. Jadi wis gak kenal artis belas saya waktu itu. Ada kalau weekend hari Kamis sore itu, kalau Jumat kan pesantren itu weekendnya kan Jumat ya. Paling favorit satu Pak. Ono sing ya diizinin ada yang punya radio itu pun ya cuman satu-satunya di pondok itu yang bisa beli radio waktu itu ya satu itu. Ngelumpuk dadi siji ngrungokno iku lho, mantili apa piye niku? Brahma Kumbara. Oh iya. Tong bajil bareng lho ya, apa eling aku. Nggak pernah tahu rupanya TV itu. Nah, ini kemudian ternyata memang pengaruhnya itu tentang perkembangan gaya dan pola kehidupan kepada tingkat kedewasaan anak. Saya kembali kepada ceritanya Nabi Ibrahim ini. Ibrahim tuh apa ya? Sharing, tukar pendapat dengan Ismail. Saya tuh dengan mimpiku itu kayak gitu tuh. Madza taro? Apa pendapatmu? Indah Bu, jawaban anak yang punya kepribadian dewasa ini. Nabi Ibrahim itu kan sampai mimpinya terulang-ulang ya. Sampai 3 kali. Ragu Ibrahim. Ini kembangnya turu apa piye Nabi Ibrahim. Karena sulit Pak. Dengan fragmen yang kayak gitu terus bisa meyakinkan tuh bagaimana.
Coba itu diceritakan ke Siti Hajar. Mbok Siti Hajar bener tuh. Bapak wis gak tau ning omah mulih-mulih lho ngono. Iya. Selama ini Nabi Ibrahim ini. Iya. Nabi Ibrahim tuh kan pergi ya. Dalam rangka apa? Menunaikan panggilan Allah kan. Masya Allah kalau cerita ke situ lagi loh Bu. Ya Allah, mudah-mudahan kita doakan semua saudara-saudara kita yang sudah menapak tilasi sa'i itu bisa kembali membangun pribadi Siti Hajar. Waktu Siti Hajar dipamiti oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar ditinggali duit piro? Ada tinggali belas. Tinggali bayi tuh. Kira-kira nek Siti Hajar Surabaya manuan suka manunggal ngono. Di Munawarah. Oh yang iya, Masya Allah, angel. Dan coba Bu, pekerjaannya wanita, hasil dari pekerjaan wanita dan terutama kerjaan yang dilakukan dengan hati, bukan dengan nafsu. Siti Hajar itu begitu ditinggal Nabi Ibrahim, meratapi nasib bukan? Terus melebu kamar mengkurep jekur bantal. Belas lah Bu. Apa gak ngono? Gak duwe bantal. Ya Allah ya Rabb. Bu, kalau kita urut dari situ Pak, yang tidak bisa serta-merta itu kita terima dengan nalar dan akal. Coba bayangin seorang perempuan dengan anak yang masih kecil, ya toh. Ini belum mencapai usia ini Nabi Ismail itu, ditinggal itu. Ya apa Bu, cara wong suka manunggal sedeng ngomel ra karu-karuan. Bayang ditinggalin rumah tipe berapa itu? Masya Allah. Kira-kira Bu Siti Hajar ku ngelek, wireng, terus sikili pecah-pecah. Dan dia itu alumni budak. Tapi ya pinter-pinter Siti Sarah anjen tuh. Iku sing golekno Siti Sarah. Iya pinter. Nah, Bu, coba kalau kita belajar untuk membangun pribadi Siti Hajar yang baru. Makanya saya Pak Samsul sering bilang, seandainya pelatihan haji, pelatihan ikhram haji maupun umroh itu sukses, maka negara paling sukses itu adalah Indonesia. Karena paling banyak. Benar. Bagaimana di dalam pelatihan haji itu kita diajari la rafatha wala fusuqa wala jidal. Coba itu dibawa setelah ikhram. Tetap la rafatha wala fusuqa wala jidal. Selesai masalah kehidupan. Wala jidal itu apa sih Bu? Gak ngomelan. Itu pas ikhram, bar ikhram. Saya kadang manasik, saya ya seperti halnya kurban ini, kalau saya tidak banyak bicara tentang sisi fikihnya Pak, gitu loh. Haji manasik, saya manasik haji juga gitu. Tidak pada sisi fikihnya. Orang berangkat haji syukur iso bayar tekan goni Masjidil Haram, wayahe wong mikot yang ngetutno mikot kok wayahe tawaf tino muter-muter ngono wis sah kok. Wayahe wong sa'i yo melok melayu-melayu yo. Pokoke kak saiki nah tempatnya saiki bengok kaya ngono iku. Dan terkenal sekarang Indonesia itu yang kayak itu. Memang mendominasi sih Indonesia gitu. Iya, berkoyok pawai ngono Pak Samsul nggone ikhram. Ya tapi yang dibaca itu bukan yang sesuai dengan tuntunannya itu. Heran saya itu. Mbah apa maneh itu? Apa sih? Oh mana sing bengak-bengok saya nemu waton minal iman itu apa? Lah itu apa hubungannya dengan bacaan sa'i itu? Miris kadang saya itu. Kan ini dolek travel sing tepak Pak Samsul arep gawe travel gitu. Aku lak iso katut ta. Allahu Akbar. Bu, kembali. Bagaimana ketika belajar dari Siti Hajar? Dia itu betul-betul melepaskan tentang simpul-simpul yang mengikat dirinya, simpul-simpul dunia yang mengikat dirinya, yang menghalangi hubungannya dengan Allah. Total Bu, begitu ditinggal Nabi Ibrahim ya tidak meratapi nasib, tapi langsung move on bahasa anak sekarang. Bangkit. Dan dia tidak mengukur dengan akal gimana di area yang gurun pasir luas tanpa apa-apa di situ. Dan jangankan Nabi Ibrahim ninggali rumah tipe rumah,
Nabi Ismail kecil itu sama istrinya Hajar itu cuman hanya disandarkan di bawah pohon kurma. Lek witi ringin kan sek lumayan ya. Pohon kurma. Terus apa? Supportnya seorang istri. Kalau itu memang panggilan Allah, berangkatlah. Itu support istri. Maka di balik suksesnya suami itu ada apa? Support dan doa. Berarti semakin banyak yang mensupport. Kan bapaknya yang doa. Melayu itu. Lapa bumona sama numpet arepe guyu. Gak itu ya. Kita ngantuk ya. Nah, baik. Yuk kita kembali. Qala dia berkata, Ismail tuh nimpali, ya abati wahai ayahku. Wahai ayahku, if'al. Fi'il itu apa? Katakan. If'al, kerjakan, lakukan. Ma tu'mar, apa yang kamu diperintah. Kalau bahasa kita, apa yang diperintahkan kepadamu. Itu nanti dalam penggunaan bahasa itu kan tidak ma amaroka kayak gitu ya. Ma tu'mar itu nanti masalah balaghah itu tadi nanti. Jadi beda nanti pemahamannya dalam penggunaan bahasa Arab. Ma amaroka itu kan apa yang atau ma umiruk, apa yang diperintahkan kepadamu, dengan ma tu'mar itu beda itu. Meneh masalah balaghah. Kerjakan ya, lakukan ya, kata Ismail itu, apapun yang kamu telah diperintah. Satajiduni, kalau ayah, bapak mau tekad melaksanakan apa yang telah diperintahkan, satajiduni, pasti engkau akan mendapati aku. Pasti kamu akan mendapati aku. Tapi begitunya bahasanya loh Pak. Toh mendapati aku di belakangnya minas sabirin itu masih diselai dengan kalimat insya Allah. Indah kan? Jadi apa-apa itu jangan kita sok-sokan. Kita bisa sabar itu karena siapa? Allah. Bisa berkorban itu karena apa? Allah. Ya makanya karena Allah semua ini terjadi. If'al ya abati, lakukan wahai ayahku. Jika itu kau lakukan, satajiduni, pasti kamu akan mendapati aku. Insya Allah, itu pun jika Allah mau, akan mendapati aku minas sabirin, termasuk dari orang yang sabar. Berarti di sini ada poin enggak dibandingkan Nabi bapak dan anak itu? Seorang bapak bisa kalah 1 poin dengan anaknya. Ayo belajar Pak ya. Bagaimana sebetulnya kita itu mendidik kedewasaan anak itu, libatkan anak itu Pak. Makanya sekarang Masya Allah, punten mohon maaf Pak Rus. Kadang seorang anak itu, orang tua yang sudah mengantarkan ke jenjang pernikahan pun, itu ternyata kematangan anak itu belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Karena apa? Jangan salahkan anak, jangan keburu salahkan anak. Salah kita dalam mendidik anak. Jadi anak itu tidak bisa mandiri. Umpamanya ibu nih, rasanya ibu ku siji apa? Sakno, gak tego. Iya. Ya pada akhirnya mereka itu sulit untuk mandiri. Ayo mulai malam hari ini kita jadikan renungan. Karena kita tuh mengantarkan kepada masa depan anak kita. Dan sampai nanti anak-anak yang, makanya ya, pertama paling utama itu adalah madrasatul ulah. Kedua, wanita ini juga penentu loh Bu. Ada kan ungkapan hancurnya semua negara itu karena akhlak perempuannya. Bener itu. Hati-hati. Dan kalau kita melihat sejarah lagi tentang keberhasilan masih banyak. Ya toh? Kalau Nabi Ibrahim jelas peran siapa? Hajar. Bu, kecil dan tumbuh kembang sampai dewasa Nabi Musa itu ada di lingkungan siapa? Fir'aun. Memang Fir'aun tuh orang yang apa? Tapi kenapa dari orang yang punya karakter kafir kan ya? Musyrik kan ya? Kok bisa sampai dia itu berhasil
ada muncul sosok nabi dari lingkungan istananya Firaun itu piye? Siti Asyah. Peran Siti Asyah lagi-lagi. Ibu lagi, wanita lagi. Iya. Terus ada nabi yang anaknya kafir. Kok bisa? Maneh-maneh toh ya. Bu, saya titip. Dan saya tuh ngumpulkan ayat-ayat tentang keistimewaan wanita itu jadi satu buku itu, Masya Allah, betul indah betul. Cuman yang saya sampaikan tadi itu, wanita itu adalah makhluk tersanjung tapi tidak bisa menyanjung dirinya sendiri. Wanita itu adalah yang istimewa tapi tidak mampu mengistimewakan dirinya sendiri. Kena ke status kata-kata itu kayak. Langsung. Berikutnya, ayat berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu Nabi Ibrahim diyakinkan oleh Nabi Ismail, falamma maka tatkala aslama. Apa Islam itu? Berserah. Wes pasrah, lek wes ngono nak jare Nabi Ibrahim. Bahasa Surabayane lak ngono. Ya apa lagi? Berarti kata kuncinya satu ini, untuk berkorban yang dibutuhkan apa? Kepasrahan. Pasrah, di situ nanti ada kepatuhan. Itu dasar utamanya itu kepatuhan kepada maunya siapa? Sudahlah, kalau sudah Allah yang nyuruh, Allah yang merintah, itu tidak ada reasoning itu. Tidak ada tawar-menawar lagi. Falamma aslama, maka ketika dia telah berserah diri. Terus watallahu, dan dia membaringkannya. Dia Nabi Ibrahim itu membaringkan siapa? Ismail lil jabin, pada posisi pelipisnya. Berarti sudah dibaringkan, ya kayak kalau nyembelih sapi atau kambing gitu. Sudah Nabi Ibrahim siap, bismillah Allahu akbar. Ayat berikutnya apa? Wa nadainahu. Jadi hem sehem, Allah itu, mungkin Allah itu sampai kaget, mungkin ya. Kalau manusia ya, nggak ngira, nggak duga Nabi Ibrahim itu sebegitunya gitu loh. Ini reward, Bu, penghargaan Allah kepada orang yang totalitas untuk Allah. Nggak mungkin, Bu. Kalau bahasa status saya, Bu Muna itu, tidak akan pernah muncul indahnya pelangi kalau tidak diawali terbitnya. Tak baleni sampean malah. Tapi kerekam, kok, kerekam. Pelangi, indahnya pelangi itu selalu diawali oleh mendung yang gelap. Maka jangan pernah sedih dengan gelapnya mendung, karena setelah mendung itu turun hujan, akan muncul pelangi. Apa tak terus nengon. Tapi begini. Jangan pernah, iki ya kena satu status lagi. Jangan pernah menunjukkan indahnya pelangi kepada mata yang buta. Artinya apa? Seberapapun kita berbuat, Bu, seberapapun banyak dan indahnya dan benernya kita berbuat, mesti di mata yang buta tidak ono beneri. Mai tutok aja. Gak usah kekir-kekir. Makanya jangan pelangi itu ditunjukkan indahnya kepada orang yang matanya buta. Paham ya dengan istilah ini? Wes salah. Gak usah pamrih kepada orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak pada paham ilmu. Ciri-cirinya yang paham ilmu itu wongi suka maiduan. Makanya kadang ya Allah cerita Fir'aun di Mesir itu, kadang nok Surabaya sing ketularan kak wateke Fir'aun ku ya ono. Nah. Yang pasti Fir'aun itu laki-laki, Bu. Ya Bapak Johan Buri. Terus sok berkuasa. Nek gak aku lho. Wes. Mulai Fir'aun teko lho ngono ya. Nek wis ana sing kaya ngono ngono.
Lalu Allah itu fanadainahu, lalu nida huruf nida itu kan huruf panggilan seruan ya. Fanadainahu, lalu kami memanggilnya, menyerunya. Kami ini Allah menyeru Ibrahim an bahwa ya Ibrahim, hai Ibrahim, itu manggil syek tahim syek gitu loh. Bahasa ini kita kan. Apa yang Allah bilang? Gak langsung datang domba gitu enggak. Allah masih bilang. Coba, bahwa Allah sebegitunya, Allah yang maha segalanya. Allah itu saja pandai menghargai prestasi orang lain. Kenapa kita sulit sobat? Memberikan reward kepada orang tua kepada anak, atasan kepada bawahan, sekecil apapun itu ya hasil kerjaannya. Jarang kita itu terus bisa berterima kasih kepada orang yang kadang stratanya ada di bawah kita. Tapi Al-Quran ngajari, Allah saja, ya Allah, bukan ya Allah, kok bilang ya Allah, qad sadaqta, sungguh kamu telah membenarkan. La yohim, kamu membenarkan ar-ru'ya, apa itu? Ru'yat, mimpi. La yohim, kamu itu cuma tak kasih informasi lewat mimpi kok ya begitunya gitu. Nah kadang kita ini, Allah itu berarti senang menghargai prestasi hambanya deh. Terus yang sering kita cari penghargaan tuh dari siapa? Dari selain Allah bukan? Dapat. Lagi ini lho kok kapok-kapok tuh ya. Ada istri-istri yang pengen dihargai di lembojone. Sampeyan ngomong banyak puliliane gak muni, Bu. Apa hal yang kita sandarkan kepada selain Allah itu hanya akan mendatangkan kekecewaan yang sangat berat. Dan itu sudah berkali-kali loh, sebagai istri kecewa karena gak dilembojoni. Orang tua ya kecewa mergone gak disambangi anake. Ini gak ditelepon ngono ku ditelepon pisan wis ceramah dhisik. Mosok telepon ibunya yang ngono. Itu Allah itu sangat menghargai sekecil apapun prestasi seseorang. Qad sadaqta lirru'yah. Inna sesungguhnya kami kadzalika yang demikian itu. Sakjane loh gitu. Inna kadzalika, inna sesungguhnya kami kadzalika berbuat seperti itu, memerintah seperti itu, najzi semata-mata najzi apa jaza itu. Kami hendak memberikan penghargaan lil muhsinina bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Jadi pengorbanan ini ada dua hal, Pak. Pertama itu adalah kepatuhan, kepasrahan tadi. Yang kedua didasari oleh niat yang baik. Dan itu Allah akan memberikan reward, penghargaan. Dan bahkan kalau Allah sudah ngasih hadiah itu min haitsula yahtasib. Cirinya orang yang bertakwa di surah Ali Imran kan begitu ya. Iya, benar. Lalu inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini bahasanya Allah. Iki ngeprank loh him. Awakmu. Lah ternyata ya kita itu ya jane hal ngono kok ojo kepada yang tidak enak itu ojo serius-serius gitu loh. Allah kalau mau bilangnya seperti bahasa saya tadi itu ya, inna sesungguhnya hadza ini huwa dia, ini huwa dia, anakmu tak suruh nyembelih itu. Apa kata Allah? Allah ujian al-mubin yang nyata. Ternyata dari hal yang tidak enak kalau kita jalani ngalir gitu aja, di balik itu tuh ada kenikmatan yang amat sangat. Tapi kita kan cenderungnya gitu.
Kalau inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Yang paling kroso itu apa nih, Pak? Kita itu kadang, orang tuh kalau yang sudah tidak suka kepada kesulitan, ibaratnya seperti orang yang tidak suka pada jamu. Kayak kerungu atau moco tulisan jamu itu pahitnya tuh belum nyampe, sudah di tenggorokan sudah terasa apa? Pahit. Dan kalau pahitnya yang selalu kita ada di pikiran kita, ya selamanya pahit itu tidak akan hilang. Dan kok hikmahnya jamu, apa hikmahnya? Manfaatnya jamu itu tidak, halah jamu pahit koyok ngono. Tapi bagi yang terbiasa dengan pahitnya jamu itu apa? Ya kan? Selalu dia ngomong, mari jamu awakku wenteng seweger. Terus krungu sing gak doyan jamu. Padha karo ngono. Dunia ini sebetulnya kehidupan tidak ubahnya seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Allah itu ayat 100 berapa tadi? Ya, 106, 107 wa fadainahu bidibhin azim. Lalu ringkasnya itu setelah Allah loh kan, baru Allah him iki ngeprank loh him, gak serius loh him. Dan itu prank-prankan al-mubin tadi apa? Nyata. Dan pada akhirnya benar Allah itu mengganti yang pahit itu, yang tadinya terasa pahit itu dengan kenikmatan yang tiada tara. Watarokna, dan kami tinggalkan alaihi padanya fil akharin. Ini ternyata bukti bahwa Allah itu tidak akan pernah berbuat dolim sekecil apapun. Baik, ibu bapak rahimakumullah, dari ayat ini saya coba untuk membuat kesimpulannya terkait dengan masalah kurban ini. Kurban itu dasar utamanya harus didasari dengan 3 hal. Pertama, harus berdasarkan atau atas dasar kepatuhan kepada perintahnya Allah. Gak bisa orang berkurban itu kalau tidak didasari ini, patuh kepada perintahnya Allah sebagaimana Nabi Ibrahim itu. Itu nanti karena kalau sudah dasar-dasar ini kita tanamkan, itu akan menjadikan buah yang benar, gitu. Hasil yang indah. Gitu. Yang kedua, berkorban itu butuh kesabaran, Pak. Butuh kesabaran. Maka kalau Imam Al-Ghazali itu membagi tentang sabar, itu ada sabar lit ta'ah, sabar dalam taat kepada Allah, ya toh. Kedua, sabar dalam melaksanakan perintahnya Allah, taat kepada ketentuannya Allah. Kedua, sabar melaksanakan apa saja yang Allah mau. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, sabar lil musibah, sabar dalam menghadapi ujian. Jadi dibutuhkan kesabaran, Pak. Bagaimana orang itu bisa berkorban tanpa dia itu punya nilai sabar itu. Ya kalau kita nih Pak Samsul kan, saya sampaikan ada cerita dalam kehidupan. Ada seorang nenek-nenek, dia itu profesinya sebagai pemulung, hidupnya sebatang kara, tinggal di gubuk yang tidak layak huni. Ya. Terus apa yang dia lakukan? Dia nabung dalam 1 tahun dan menyisihkan dari hasil apa tadi itu? Mulung loh, Pak. Dia cuman hanya ingin memperoleh ridhonya Allah. Dia cuma prinsipnya satu. Dia sabar menunggu. Pertama dia yakin dengan taat kepada perintahnya Allah pasti dia akan naik derajat. Terus kemudian dia ketaatannya itu dia sertakan sabar dalam menempuh taat kepada Allah. Nabung 1 tahun dengan menyisihkan dari mata pencahariannya sebagai pemulung, bisa ternyata. Nggak malu tak kalau ada cerita-cerita begitu tuh, Pak? Ya, kalau yang lalu saya sampaikan itu berarti memang dasar orang berkurban itu diantara syaratnya itu orang yang apa, Pak?
Yang mampu bukan? Orang yang terima. Orang yang Bukan. mau. Yang mau. Semampu apapun orang itu. Dan ternyata kemampuan itu bisa dibangun dengan kemauan. Ya, saya sampai mencontohkan kadang saya keponakan-ponakan saya tuh yang atau saudara atau teman yang ahli hisab betul. Rokok. Demi Allah. Rokok itu kemarin saya di rumah itu ada tukang itu. Saya tapi ya nggak pernah nyediain rokok, tapi dia tadi itu karena rokoknya ganti. Sama ganti mana rokok ya, Pak? Kayak gini satu bungkus berapa? 17.000. Itu dari elek-elek ya. Murah-murah rokok pitulah 1.000 jeneng. Iya. Loh. Iya, ada yang apa? Di Samsu 30. Saman Pak apal baru. Cocolan. Oh. Coba kalau 17.000 tuh ternyata tukang saya itu kadang sampai 2 bungkus gitu. 34.000 sehari. Satu hari 30.000, satu bulan 900. 10 bulan. 9 juta. Tapi nek niat saya tuh tidak gak nyeneni uang rokokan lah Pak Samsul, kok tambah kualat aku gitu. Kalau ada kemampuan coba dikurangi aja lah. Ya toh, yang 2 bungkus jadi 1 bungkus, yang 1 bungkus untuk korban. Iya. Wedhus. Lah, kalau kita itu 1 kambing yang super berapa ya? 4 juta. Kalau saya kemarin di Wonosalam itu saya menyediakan alhamdulillah ini dapat 6 ekor Pak Samsul. Masya Allah di sini 6 ekor. Enggak, bukan di Wonosalam. Saya di Wonosalam sampai hari ini tadi ya memang sebelum kehadiran kami di sana itu. Ya di dekat sama gedungnya Muhammadiyah yang di Wonosalam tuh. Apa? Yang kapalnya Nabi Nuh itu. Kan punya di situ ya. Ya memang minus kan memang masyarakat sana itu. Ya dengan adanya bagi-bagi kurban itu Masya Allah. Nah saya kembali, kalau 4 juta harga kambing itu sudah termasuk kelas super Pak Bu. 4 juta itu 1 tahun berarti kita butuh 1 hari, kalau 1 hari 15.000 itu 1 bulan berapa itu? 450. 1 tahun 10 bulan Ya 4 juta. oleh ternyata Ustaz. Itu mikir secara nalar loh ya. Secara nalar bisa Pak. Enggak, ya ibu-ibu dikurangi lah Bu gitu loh. Ya toh? Iki ndak itu wedak. Tempe jes, UTOT, kerupuk opel. Gak ngemil demi apa? Korban. Dan memang ini harus ada kepatuhan itu korban itu. 1 ada kepatuhan, 2 ada kesabaran, yang ketiga dibutuhkan kepasrahan, Pak. Ini dasar yang harus dibangun dari situ. Berkorban itu. Dan membangun kepatuhan, kesabaran, kepasrahan itu tambahi tanpa syarat. Dan syarat itu munculnya dari 1 kata tapi. Ustadz, saya ini jani patuh dan saya ini jani pasrah Ustadz. Saya ini sudah sabar Ustadz. Kandanya untuk ditambahi kok. Itu senggara itu. Tapi aku tambah sabar itu loh, tambah. Ono tapi nih. Nah, kalau dibangun dari 3 poin ini Pak, seperti Nabi Ibrahim, tidak ada yang Allah datangkan kecuali reward terindah dari Allah. Allah bangga kepada orang-orang yang rela seperti itu. Nah, kalau di surah Al-Maidah 27-28 sebagai pelengkap itu sejarah dari dimensi sejarah Qabil dan Habil. Ternyata yang itu kan ada perintah dari Allah Qabil dan Habil harus berkorban ya. Itu masalahnya apa sih awalnya itu? Rebutan wanita, anak. Wedoan man. Lah ternyata koyokan wedoan iki ke zaman kapan? Penyakit urip itu ternyata. Terus ada yang kita perlu belajar
Kenapa sampai terjadi konflik kayak gitu? Itu sebetulnya bukan masalah perempuannya, Pak. Dengki, iri, hasud. Kan kemudian Qabil dan Habil ini rela berkorban ya. Rela berkorban, kemudian yang diterima oleh Allah itu cuman satu. Dari siapa itu? Dari Habil. Yang punyanya Qabil nggak diterima. Nah ini coba. Kalau Habil, yang diterima punyanya Habil ya. Habil ya sudah. Ketika kemudian karena merasa tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak mendapatkan nilai dari Allah. Ternyata yang dapat nilai siapa? Habil. Apa yang muncul dari perasaan Qabil? Metu-metu ya. Tak pateni. Coba, ini kan sudah niat jahat ya. Itu sudah dibunuh apa belum? Belum. Apa jawaban dari Habil, Pak? Ngiling no se anang dulure. Bil, Qabil. Ini semua ini ya atas kehendak Allah, bukan kemauan saya kok begini. Tapi saya tetap ngotot, tak pateni kon. Masih diancam begitu? Apa kata Habil? Jika kau ayunkan tanganmu untuk membunuhku. Kenapa? Habil kok tidak membalas itu apa karena takut? Apa karena dia tidak mampu? Apa kayak duit telorit? Tapi apa? Dasar yang mendasari Habil tidak ngelawan ini apa? Inni akhafullah. Nek Pak Rus terus diancam tonggone kaya ngono. Padha lanange kok ngono Pak Rus. Iya. Pemane nek wis kaya aku metu-metu roe ngono ya. Wis. Saya kira ini belajar dari sini. Apa? Satu ini akhafullah ya. Kedua, ciri-ciri orang yang takut kepada Allah itu apa? Ciri orang takut takwa ya. Ciri-ciri nanti kita coba telusuri juga profil orang bertakwa itu gimana sih? Salah satunya belajar dari Habil ini. Orang yang bertakwa itu tidak akan pernah sibuk membalas kejahatan orang lain. Tidak berpikir untuk membalas keburukan orang lain saja tidak. Belajar dari Habil itu. Nah, iya. Akhirnya belajar dari Qabil dan Habil juga belajar Nabi Ibrahim, Pak. Ternyata dasar Allah menerima amal seseorang itu hanya satu. Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Kedua, sekarang kualifikasi orang yang bertakwa sudah saya sebutkan tadi. Pertama, Allah tidak akan menerima amalnya orang yang tidak didasari oleh takwa. Yang kedua, klasifikasi orang yang bertakwa salah satunya cirinya orang yang bertakwa itu tidak sibuk, bahkan sibuk dalam pikirannya untuk membalas keburukan orang lain. Habis energi, Bu. Habis waktu, bahkan kita habis modal. Ya walaupun kita dijahati orang, secara hukum dunia kita punya hak untuk menuntut deh. Kalau kita dijahati orang atau hak-hak kita dirampas orang, secara hukum di dunia yang kita lakukan menuntut pertama prosesnya lewat apa? Iya, melalui jalur apa menuju ke hukum itu dulu? Lapor ke mana? Nek wis lapor ke polisi terus wis nyantai sampai situ. Berapa waktu kita habiskan rewa-riwi nanggone polsek itu? Ada duit yang harus kita keluarkan? Ya sudah, enggak. Artinya ketika kita memutuskan sesuatu, yang perlu kita lakukan itu sadar akan resikonya. Atau kalau kita mau menyelesaikan segala sesuatu secara hukum di dunia, enggak apa-apa. Kita punya hak. Tapi resikonya ya kumang. Habis waktu, habis biaya. Wes. Nah, belum tentu juga. Yang kok tutup pengadilan saya tanya mana? Wani piro kan ya. Nah, jadi satu adalah dasar cirinya orang bertakwa. Cirinya orang bertakwa itu tidak sibuk membalas keburukan orang lain.
Ya toh? Dan yang pertama tadi sebelum itu, Allah itu tidak menerima amal orang-orang yang tidak bertakwa. Baik. Sedikit lagi, masih cukup waktu, mungkin 3 menit ya. Coba sekarang kita tuh menelusuri tentang apa ya, kalau bahasa yang asrar apa? Sir itu apa sih? Rahasia. Rahasia di balik kurban. Mau saya mau saya tunjukkan rahasianya? Ya. Tapi ini rahasia loh ya. Iya. Saya ditunjukkan loh, Pak. Cokondo loh ya. Nah, ini lebih kepada hikmahnya, Pak. Hikmah. Kalau berbicara tentang asrarul kurban, hikmah-hikmah di balik kurban, saya coba melihat dari 3 dimensi dulu. Saya lihat rahasianya kurban itu dari dimensi pelakunya. Siapa? Pengorban. Pak, pengorban, orang yang rela berkorban itu satu, ya toh, profil atau kualifikasi orang yang berkorban itu, pertama, dia itu harus punya sifat pemberani. Orang yang melakukan sesuatu dengan pemberani, atau bahasa lain wani tok, ngono apa, Pak? Nekat. Orang yang nekat ini pakai perhitungan enggak? Enggak pakai perhitungan. Itu harus punya mental pemberani. Itu orang baru bisa berkorban. Tapi ini level terbawah, Pak Samsul. Orang yang cuman hanya nekat itu level terbawah dalam hal kurban. Ya dia itu wes, pokoknya kurban gitu aja. Yang level kedua, orang itu bisa berkorban itu kalau dia itu punya mental yang tangguh. Yang berani tadi, orang yang pemberani, dia berani kok kehilangan apa yang ada pada dirinya. Kehilangan kambing satu itu dia itu gara-gara beraninya begitu, dia tuh rela apa? Berkorban. Nekat wes gitu. Yang kedua tadi apa? Tangguh. Tidak mungkin orang yang tidak punya mental tangguh ini terus apa? Ringan untuk mengurangi dari apa yang ada pada dirinya dalam bentuk kurban ini. Dan orang yang tangguh itu kan rela berbuat apa saja, ya enggak itu. Berbuat apa saja demi yang demi Allah, itu harus punya ketangguhan itu. Ini berbicara tentang tingkat dan kadar iman serta takwa seseorang. Dan yang ketiga, profil kualifikasi pengorban itu, Pak. Itu dia orang yang punya jiwa pecinta. Punya rasa apa? Mahabbah. Saya kalau yang 2 tadi mungkin, tapi kalau sudah urusan cinta tidak perlu saya jabarkan banyak-banyak ya. Iya kan? Demi cinta rela berkorban enggak? Oh, hancur. Ini gak mungkin pengorban itu kalau tidak punya 3 kualifikasi ini. 1, orangnya harus pemberani, gak hitung-hitungan, ya toh. Tingkat kedua yang lebih tinggi, dia itu harus tangguh. Tapi yang paling puncak ini, Pak, dia itu adalah seorang pencinta. Sudahlah kalau sudah berbicara tentang dasar cinta. Ono keselin ndak orang yang lagi kasmaran? Ono bosen ya, Bu? Ngono kok ditakoni, "Dik, ngantuk, Dik?" Wes ini puncak. Kalau ini sudah tingkat puncak, Pak. Kalau sudah segala sesuatu didasarkan cinta, dalam hal ini adalah urusan cinta kepada Allah. Udah, ya, pokoknya cinta berani mati juga ya. Berani miskin, Pak. Dan ibu si nenek tadi itu loh, tidak pernah dia berpikir hanya dengan cintanya kepada Allah. Dia tidak takut miskin. Dia tidak takut kehilangan apa yang ada pada dirinya. Ini mental pengorban. Tadi itu kalau dari sisi bahasa kurban itu maknanya apa? Ya, pendekatan. Berarti orang yang berkorban itu punya derajat apa? Kedekatan dengan sing durung korban, berarti
Ya, dari makna itu aja. Dan ini nanti kita step-step ya, akhirnya kita kepada israrul korban itu, kepada rahasianya korban. Tidak mungkin dari sisi pelakunya, pengorbannya itu kalau tidak memiliki kriteria 3 itu. Lalu sekarang kepada motif, Pak. Motif itu apa sih? Niat ya. Niat orang berkorban itu, dasar niatnya itu satu adalah kepatuhan. Kalau tidak disadari oleh kepatuhan, Nabi Ibrahim tuh sampai ya diyakinkan oleh Ismail itu sampai dia bisa patuh. Kalau sudah falamma aslama tadi itu, ketika dia sudah bulat tekad apa? Patuh apapun yang ditetapkan oleh Allah, dia patuh gitu aja dasarnya. Singkat, yang kedua, dasar daripada orang berkorban, niat orang berkorban itu karena rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada sesama. Kalau yang pertama kepatuhan, ini unsurnya sudah unsur hablum minallah. Terus unsur korban yang kedua itu adalah tanggung jawab kepada saudara-saudaranya. Di sini adalah membangun hablum minannas, hubungan sosial. Makanya Pak Samsul, lingkungan kita ini bukan lingkungan yang mayoritas muslim, tapi benar-benar kita harus tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ya biarin sana itu ya biasa makan daging. Pak, ini wis urusan korban itu Masya Allah. Gak pekoro gak tau mangan daging, jadi beda ya rasanya ya, daging korban ya. Ya makanya itu roto-roto kan ngono toh. Orang-orang pada sibuk itu ngumpulkan harta untuk beli hewan kurban, ono sing sibuk mana? Beli tusuk sate sama areng. Tapi tidak apa-apa. Ya semua itu boleh dimakan siapa saja kok, termasuk yang non muslim. Dan ini unsurnya itu tadi. Dakwah. Tanggung jawab bahwa kita ini adalah satu saudara dalam hubungan basyariah kemanusiaan. Dan motif yang ketiga, motif niat yang ketiga itu didasari oleh ikhlas tanpa pamrih. Yang kedua tadi tanggung jawab. Yang ketiga wadah sebelum ikhlas tuh yang ketiga ini boleh kita dalam beramal kita itu berdasarkan berharap balasan terindah dari Allah. Boleh kita pamrih. Dan itu hanya sebagai motivasi aja. Jadi yang pertama itu ada dasar kepatuhan, tujuannya itu hanya semata-mata untuk patuh kepada Allah. Niat pertama itu patuh kepada perintahnya Allah. Yang kedua, unsur niat yang kedua adalah rasa tanggung jawab kepada sesama manusia. Yang ketiga, berharap balasan terindah dari Allah. Wes gak pengen dilem konco dan ini nanti hubungannya dengan masalah yang keempat adalah ikhlas tanpa pamrih. Itu motif daripada kurban. Saya ini masih ada tentang target kurban, terus tentang apa yang harus dilakukan kita sebelum kurban, setelahnya kurban, ini paskanya nih yang paling penting. Bersambung wis mari kurban. Gak apa, yang penting itu semangatnya itu tadi ya. Mulai dari bagaimana mental seorang pengorban, terus bagaimana kita tuh menata niat untuk berkorban, tujuan kita itu apa? Sekilas aja ya. Jadi terus kita bisa membangun nilai yang ingin kita raih dalam berkorban itu. Gini Bu, ini apa yang saya sampaikan ini belajar dari masalah korban ini, tapi ini berlaku untuk semua ibadah, semua amal itu harus didasari itu tadi. Jadi pada dasarnya gini, semua ibadah dan semua perbuatan yang kita lakukan itu dasarnya semata-mata target kita itu, goal kita itu semata-mata kita sandarkan kepada Allah. Dan ini pertama, apa yang kita lakukan dalam kurban itu nanti hasil yang ingin kita raih itu bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang senantiasa ridha dengan apapun kehendak Allah.
Dan itu jangan hanya jadi slogan dalam doa dan pernyataan kita, yakni raditu billahi rabba. Jangan omdo kenapa? Wong raditu billahi rabba kok masih gak tertarik untuk berkorban. Ya sapa ngerti Pak Samsul, aku mari ngomong ngene masan sampean tutup terus ono kok sing setor sapi meneh. Ya, itu dasar kita itu hanya untuk bagaimana setelah kita berkorban kita bisa membangun jiwa kita, jiwa yang senantiasa ridha dengan skenario apapun yang Allah datangkan ke dalam hidupnya. Yang kedua, inti korban itu kita belajar paling tidak ini setelahnya ya, setelah korban kita itu punya jiwa yang mampu membebaskan diri dari ikatan-ikatan dunia, ya toh, melepaskan ikatan-ikatan dunia yang akan menjadikan kendala kita menuju mana? Akhirat. Yang kedua itu apa sih esensinya di situ, Bu, Pak? Pada setiap manusia itu kan ada unsur kehewanian, kebinatangannya ya. Dan itu simbol dalam korban itu. Kita lepaskan tamak, rakus, terus apa mah? Yes, pokoknya hal itu kan watak-watak kehewanan ya. Itu kita dari korban itu kita belajar untuk itu. Melepaskan tali-tali ikatan cinta kepada dunia demi untuk menuju indahnya akhirat. Dan yang ketiga yang kita bisa belajar, membebaskan diri, sudah ya, keterikatan tadi. Terus gini, yang paling utama lagi, bagaimana dari kurban itu kita membangun jiwa yang mampu untuk memperalat dunia ini, menjadi kendaraan menuju murah, Pak, menuju akhirat. Cuman hanya nunggang apa? Kambing. Pule eling guyonane ustadz kayak gitu. Ini masalah apa? Itu loh Pak Samsul. Urunan sapi itu loh. Itu kan urunan sapi itu tidak satu keluarga, suami sama istri kan ya. Ada berkorban, seorang istri berkorban satu sapi itu terus apa patungan karo suaminya orang lain bisa itu? Ada ya? Lah terus ikut, tapi saya tuh menanggapinya itu anekdot aja, guyonan. Lah berarti sapi situ kok sampean ono wong wedok goncengan karo bojone wong liya ngono ta? Iya. Ya Allah, kok ya. Masya Allah itu ngapunten, mungkin Masya Allah itu sebodoh itu. Ya kan masalah. Nah, tapi kalau kita sudah belajar masalah ruhnya korban, ya gak gitu-gitu amat lah. Kerelaan kita untuk berkorban itu saja kan ada penjelasan itu nanti ada menjadi tunggangan kita di mana itu, di Siratal Mustaqim ya. Jenengan bayangno ndak kalau terus orang berkorban kambing terus nok Siratal Mustaqim numpak acur jum. Bayangno gini loh, Allah punya ndak kendaraan setingkat Ferrari gitu, punya ndak? Oh, punya. Wes po. Masa Allah itu kok terus wong nok Siratal Mustaqim kok numpak wedhus. Alah ya keburu. Nah, ya kambing apa yang kita korbankan, Allah akan memberikan reward jauh lebih baik dari. Apalagi kalau kita berbicara tentang penggandaan penghargaan Allah itu. Orang yang bersedekah, ya toh, diibaratkan satu butir biji, berapa kembaliannya dari Allah? 700. Berarti kita nabung di banknya Allah itu 1 rupiah bunganya berapa? 700%. Bunga bank sekarang berapa tertinggi, Pak? Banyak tertarik mana, Bu? Nabung di banknya Allah sama di bank-bank dunia ini. Makanya harus ada keberanian orang itu untuk gitu loh, menempatkan apa yang pada dirinya tuh ditempatkan di tempatnya Allah itu tadi. Dan itu hanya itu dari catatan-catatan kita tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan sinau bareng kayak gini.
Makanya ya wes, itu adalah semangat kita ini, kita kumpul itu dalam rangka untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Itu. Makanya Pak Samsul diturunkan sedikit tensi derajat saya Pak Samsul. Wes ojo disebut guru Pak Ustadz Pak. Wes konco sinau ngono ya Pak. Berat loh Pak Samsul, aku sampean sebut guru Ustadz. Enggak. Aku boleh tertuntut itu nanti. Nek koncoan wes apa? Wes ketemu ning dalan bro, ayo bro ngono lho. Malah penak enteng ngono enggak dadi beban. Wes kita ini teman-teman sinau dan nanti kita menjadi teman abadi di surganya. Belajar dari apa yang kita sinaun ini tadi ya, dasari setiap ibadah itu dengan itu saja. Dan ini kita belajar dari segmen kurban. Belajar terus ayo kita rasakan Pak. Kalau kita sudah mampu menjadikan nanti masalahnya sebelum kita kurban itu ada sebenarnya itu dalam catatan saya. Orang sebelum berkorban tuh nonton niate, kedua paham ilmune itu kan ya. Tapi ibadah itu gak roh ilmune itu mesti kesasar itu. Masalahnya di situ. Di saat kita berkorban apa, ketika kita selesai berkorban itu harus bagaimana? Itu saya punya catatan-catatannya. Ini semangat kita itu wis sinau bareng di tempat terindah yang Allah anugerahkan buat kita, dan Allah sediakan tempat jauh lebih indah dari tempat kita hari ini. Bangun butuh, Bu, berarti memang kalau bicara cinta tadi memang butuh pengorbanan deh. Keberanian itu butuh pengorbanan deh. Ya, untuk meraih prestasi itu butuh perjuangan, dan pada setiap perjuangan selalu ada wes dalam hal apapun itu. Prestasi jabatan mungkin butuh diperjuangkan itu. Dan dalam setiap perjuangan bisa kita mengorbankan waktu kita untuk rutin ketemu atasan atau apa kan gitu kan? Bahkan mungkin ya sampai harus mengeluarkan biaya pelicin dan sebagainya. Walaupun tidak benar. Yang pasti setiap kita ini ingin untuk naik derajat, yang dibutuhkan kita adalah dan setiap perjuangan butuh pengorbanan. Dan pengorbanan kembali kepada catatan-catatan kita tadi Pak Bu. Cukup dulu ya. Ono sing arep nambah korban. Ojo mikir-mikir. Kok liane korban perasaan toh Ibu, gitulah. Ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semua itu datang dari Allah, dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan tambahnya ilmu manfaat buat kita, dan dengan tambahnya ilmu itu semakin menambah semangat kita untuk semata-mata meraih ridhonya Allah. Sehat selalu semuanya ya, berkah selalu semuanya. Bersama-sama ayo kita puji Allah dengan mengucap kalimat hamdalah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.